Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetty Nur Atia. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Pendidikan Ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai ilmu. Ilmu itu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Nah, ilmiah di sini tuh ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu di mana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan penelitian. Ungkap Rashidi pada tahun 2011. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai tentang etika juga. Jadi secara etimologi, etika itu berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruknya. Nah, kemudian pengertian lainnya lagi, etika juga memiliki pengertian bahwa etika itu adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan manusia yang sejauh dapat dipahami oleh pikiran manusia. Nah, dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya diterjemahkan dengan kesusilaan. Etika juga disebut pula akhlak atau disebut pula moral. Nah, selain itu, etika juga termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Nah, sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu empiris yang berarti ilmu-ilmu ilmu yang didasarkan pada fakta dan dalam pembicaraannya tidak pernah melepaskan diri dari fakta. Intinya berdasarkan empiris itu berdasarkan dengan fakta yang valid. Nah, yang selanjutnya di sini saya juga akan membahas mengenai etika dan ilmu. Nah, dewasa ini kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi. Manusia kehilangan hakikat dirinya. Jadi, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Nah, adapun para ahli mengatakan itu ada Schumacher dan Wicaksono gitu ya, memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Nah, dalam hal ini beliau menghendaki kesadaran masyarakat memiliki teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. Adanya dualisme dari ilmuwan terhadap eksis ilmu dan teknologi. Adanya dualisme dari ilmuwan terhadap eksis ilmu dan teknologi, di sini ada dua poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Nah, golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Kemudian yang kedua di sini ada netralis ilmu terhadap nilai-nilai. Nah, nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Yang selanjutnya di sini ada etika ilmiah. Jadi ilmu filsafat terbagi atas dua kelompok cabang, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Nah, kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis itu mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat realitas sebagai keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, filsafat teoritis pun mempunyai maksud dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari untuk menggerakkan kehidupan. Nah, etika juga di sini termasuk kelompok filsafat praktis. Hal ini disebutkan oleh Rashidi bahwa beliau menyatakan etika itu dibagi menjadi dua kelompok. Nah, etika yang pertama itu, poin pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan
berbagai masalah-masalah predikat nilai susila dan tidak susila. Baik artinya di sini baik dan buruk. Kemudian yang kedua, etika khusus adalah bagaimana seorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang mencapai kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada etika sosial. Nah, etika sosial di sini berfungsi menjadikan manusia sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat menurut semua dimensinya. Jadi, demikian halnya etika profesi, merupakan etika khusus dalam etika sosial yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Dalam hal ini, para ilmuwan harus berorientasi pada rasa sadar dan akan tanggung jawab, profesi dan tanggung jawab sebagai ilmuwan yang melatar belakangi corak pemikiran ilmiah dan sikap ilmiahnya. Yang terakhir di sini ada tanggung jawab ilmuwan. Berbicara tentang tanggung jawab ilmuwan tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata. Ada dua kutub berkenaan dengan aksiologi. Pertama, yang berpandangan bahwa seorang ilmuwan harus netral, tidak ikut bertanggung jawab. Ia hanya dituntut dalam epistemologi, tetapi dari segi aksiologi berlepas diri. Kedua, bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologi. Nah, tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral, segi profesional dan segi moral. Atau dimaksudkan dengan tanggung jawab segi profesional adalah dalam kaitan epistemologi, mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Nah, sedangkan yang dimaksud tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kebermanfaatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.